Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya sobat? Kita berjumpa kembali di channel Jumpa Hamzah. Apakah Anda salah satu penggemar film superhero, terutama seri film hero dari komik Marvel? Ya, kalau Anda senang dengan komik-komik Marvel, tentunya Anda pasti sudah sangat lekat dengan yang namanya superhero yang ada di dalamnya. Mulai dari Captain America, Incredible Hulk, bahkan sampai dengan sang manusia laba-laba. Siapa lagi kalau bukan Spider-Man. Nah, di Spider-Man ini ada yang unik. Apa yang unik? Nah, dari ketiga pemeran Spider-Man, yaitu Tobey Maguire, Andrew Garfield, kemudian yang terakhir yang paling muda adalah Tom Holland maksud saya, itu ada yang berbeda. Di mana mereka adalah rata-rata memiliki kekuatan super karena memang mereka adalah Spider-Man, manusia laba-laba. Dan di versi pertamanya, yaitu Tobey Maguire, ternyata si manusia laba-laba ini yang diperankan oleh Tobey Maguire ini, yang pertamanya itu, dia memiliki kekuatan yaitu jaring laba-laba yang ternyata bisa dikeluarkan dengan hanya menggunakan tangan, dengan gestur tangannya. Ini berbeda dengan pemeran Spider-Man berikutnya, yaitu Andrew Garfield dan juga Tom Holland, yang memang mereka masih menggunakan artificial atau alat-alat yang berbasis teknologi. Kenapa Tobey Maguire bisa memiliki kemampuan yang tidak dimiliki oleh Spider-Man yang lainnya? Ini akan kita coba kaji dan kita coba bahas. Ayo kita jadi manusia laba-laba dan kita berkenalan dengan ketiga pemeran tersebut. Membahas tentang film superhero tentunya tidak lepas dari dukungan teknologi yang ada di dalamnya. Ya, Marvel merupakan sebuah komik besar yang tentunya di dalamnya juga berisikan teknologi-teknologi yang sangat mutakhir, teknologi yang tentunya di luar nalar pikiran manusia dan tentunya sangat menakjubkan. Ya, kalau kita membahas tentang film yang ada di Marvel, ada sebuah superhero yang disebut dengan Spider-Man. Spider-Man ini adalah manusia laba-laba yang diperankan oleh seorang anak muda laki-laki yang memiliki kekuatan super karena mereka dalam tanda kutip ya, anak muda tersebut digigit oleh laba-laba. Nah, ini menjadi berbeda ceritanya ketika pemeran Spider-Man berganti. Di dua pemeran sebelumnya, yaitu Tobey Maguire dan ada Andrew Garfield, kedua pemeran tersebut sama-sama memiliki kekuatan super disebabkan karena digigit oleh seekor laba-laba, di mana laba-laba tersebut merupakan laba-laba yang berbeda dengan laba-laba kebanyakan. Konon menurut ceritanya laba-laba tersebut adalah laba-laba yang memiliki radioaktif dan akhirnya yang digigit adalah menjadi seorang mutan. Sehingga jadilah Tobey Maguire dan Andrew Garfield menjadi seorang pahlawan super atau superhero yang memiliki kekuatan laba-laba. Bisa mengeluarkan jaring, bisa merayap di dinding, bahkan bisa bergelantungan dari gedung satu ke gedung yang lain, dan tentunya sama dengan kekuatan laba-laba pada umumnya. Di mana jaring laba-laba itu adalah jaring yang sangat halus tapi memiliki kekuatan yang sangat super kuat. Nah, kemudian era berganti dan digantikan oleh Tom Holland yang paling muda. Tapi di Tom Holland itu tidak ada adegan digigit laba-laba karena memang di Tom Holland ini sengaja dibedakan dari dua versi pemeran sebelumnya, di mana Tom Holland itu memang kekuatan Spider-Man-nya sudah ada, ya, bukan berarti Tom Holland itu tidak mewarisi kekuatan dari laba-laba, tapi memang natural, adalah orang pilihan seperti itu. Karena Marvel pada waktu itu tidak hanya mengubah cerita di Spider-Man saja, ya, baik di Tony Stark kemudian Captain America juga berubah ya di era Tom Holland ini. Nah, kita kembali kepada permasalahannya begini. Pertanyaannya sangat simpel dan sederhana. Kenapa dari sekian banyak dari ketiga aktor yang memerankan Spider-Man itu hanya Tobey Maguire yang bisa mengeluarkan jaring laba-laba secara organik dari gestur tangannya? Jadi awalnya begini. Kita analisis dulu dari sutradaranya. Jadi awalnya sutradara dari film Spider-Man itu sebelum diperankan oleh Tom Holland ini kan ada dua pemeran sebelumnya, ada Andrew Garfield dan juga ada Tobey Maguire. Jadi pada waktu itu
pemeran Spider-Man memang sudah dipastikan Tobey Maguire karena dirasa cocok. Sang sutradaranya awalnya adalah James Cameron. Ya, James Cameron itu tentunya sangat terkenal. Beliau adalah sutradari dari film Titanic dan juga Avatar, kemudian Terminator 2. Kemudian di menit-menit akhir ternyata sutradara James Cameron ini digantikan oleh Sam Raimi. Nah, awalnya Sam Raimi itu ingin mengubah bagaimana caranya Tobey Maguire mengeluarkan jaring laba-laba yang disebut dengan alat web shooter pada waktu itu. Tapi karena memang yang menulis naskahnya adalah sutradara James Cameron yang terkenal sangat idealis, akhirnya disetujui juga oleh Sam Raimi dan akhirnya tidak mengubah apa alur cerita yang disuguhkan oleh James Cameron pada waktu itu, sehingga Tobey Maguire memiliki kemampuan organik dan hanya menggerakkan gestur tangannya sehingga keluarlah jaring laba-laba. Ini berbeda dengan Spider-Man yang diperankan oleh Andrew Garfield, di mana dia menggunakan web shooter yang pada akhirnya berbeda dengan karakter dari Tobey Maguire, yang mana konon katanya Tobey Maguire itu akan segera rilis Spider-Man 4, nggak tahu kapan. Konon katanya juga disutradai oleh Sam Raimi. Kita tunggu saja. Jadi seperti itu jawaban yang pertama. Jawaban yang kedua adalah karena memang di masa-masa awal film Spider-Man yang diperankan oleh Tobey Maguire, itu memang kebanyakan film-film bernuansakan mutan seperti X-Men, Hulk dan seterusnya, sehingga banyak sekali kekuatan-kekuatan super yang tidak menggunakan teknologi, hanya menggunakan naluriah berdasarkan kekuatan mutan pada waktu itu, seperti ninja kura-kura dan seterusnya, sehingga film Spider-Man pada waktu itu dirasa cocok untuk mengeluarkan jaring laba-labanya hanya dengan menggunakan gestur si pemerannya, yaitu Tobey Maguire, dengan tidak menggunakan teknologi karena lebih simple dan lebih cocok diperankan oleh seorang manusia pada waktu itu. Kemudian di era Tobey Maguire juga pada waktu itu Spider-Man ini dirasa paling rasional karena memang ya trilogi yang ada dalam film Tobey Maguire itu menggambarkan seorang mahasiswa yang tidak memiliki pekerjaan dan tentunya dia diasuh oleh seorang bibi karena orang tuanya meninggal dan akhirnya dia diberikan kekuatan super karena digigit oleh laba-laba. Seperti itu kan ceritanya. Kemudian di versi Andrew Garfield, karena memang teknologinya sudah berubah dan eranya juga sudah berubah, dia juga tetap digigit oleh laba-laba, tapi Andrew Garfield ini lebih menggunakan artificial atau alat, yang mana alat itu membantu untuk membuat jaring laba-labanya keluar. Ya memang ada reparasi, ada perbaikan-perbaikan, tapi juga berbeda ini dengan yang namanya Tobey Maguire itu. Jadi memang lebih real. Sam Raimi ingin Spider-Man lebih real, tidak melibatkan teknologi apapun, karena kembali lagi Spider-Man itu pada dasarnya adalah seorang mutan, bukan seorang robot. Nah, di Spider-Man yang terakhir yaitu Tom Holland maksud saya, di mana anak ini memang sudah dari awalnya memang memiliki kekuatan super, sehingga tidak ada lagi adegan-adegan digigit laba-laba dan juga adegan-adegan seperti Tobey Maguire dan juga Andrew Garfield. Dan ya Tom Holland memang kostumnya juga secara kostum berbeda. Dan memang karena dalam tanda kutip semakin kesini film Spider-Man, film-film bertemakan komik Marvel itu semakin canggih, sehingga artificial atau kemudian yang menghubungkan dengan dunia paralel, multiverse itu selalu dilibatkan dalam film Spider-Man, dalam tanda kutip semua film-film Marvel, karena memang tujuannya adalah untuk mengungkapkan teknologi kepada masyarakat umum. Sehingga seperti itulah alasan-alasannya. Dan yang paling seru adalah ketika 3 Spider-Man ini bertemu dalam satu adegan di No Way Home di tahun 2021, di mana Tobey Maguire, kemudian Andrew Garfield dan juga Tom Holland itu sama-sama memiliki kekuatan yang tentunya saling menguntungkan satu sama lain, dan ini juga sangat menarik untuk dinanti kelanjutannya seperti apa. Sehingga seperti itulah alasan kenapa Tobey Maguire memiliki kekuatan atau mengeluarkan jaring yang berbeda dari Spider-Man yang lain yang diperankan oleh Andrew Garfield dan juga Tom Holland. Apakah Anda berminat untuk menjadi seorang Spider-Man? Jadilah superhero untuk Anda sendiri dan masyarakat. Terima kasih sudah menyimak. Kalau ada keterangan yang kurang jelas maksud
Silakan komen di kolom komentar. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.